Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musinir Sainur, Prodi Hukum Pidana Islam, semester 3. Nah, sesuai dengan mata kuliah kita yaitu Filsafat Hukum Islam. Sini saya membahas tentang filsafat hukum Islam. Yang pertama, apa itu filsafat? Nah, filsafat ini adalah ilmu pengetahuan dan penyelidikannya itu menggunakan rasio atau akal. Dan di sini saya kutip dari ilmuwan barat yaitu Plato mendefinisikan tentang filsafat. Nah, itu filsafat adalah ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dan tercapainya kebenaran yang asli. Nah, itu pendapat dari Plato mengenai filsafat. Nah, sini yaitu kita masuk ke hukum Islam, yaitu filsafat hukum Islam. Ini filsafat hukum Islam adalah mempelajari yang terkait dengan hukum Islam. Hanya objeknya itu tentang hukum Islam. Nah, itu filsafat hukum Islam ini adalah pemikiran yang sistematis. Pemikiran yang sistematis dan bertanggung jawab. Pikiran yang sistematis dan bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dan radikal terhadap hukum Islam itu sendiri. Nah, tentang hukum Islam ini, dia itu tidak ada perubahan sedikit pun, atau dia tetap hukum Islam. Jadi, namun penjelasannya itu secara umum dalam Al-Qur'annya. Tapi jadi setiap manusia itu bisa beristihad untuk melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi yang mereka temui atau yang mereka alami. Nah, itu. Dan juga hukum Islam ini dia bersifatnya sistematis. Jadi kalau satu hukumnya itu pasti dia berkesinambungan dengan hukum yang lainnya. Misalkan salat, pasti dia berkesinambungan, dia tidak bisa dipisahkan dari zakat. Nah, itu hukumnya. Jadi bukan hanya membahas tentang hal batin saja, tapi dia bisa membahas juga dengan aspek kehidupan terhadap kehidupan manusia, kehidupan sosialnya juga. Nah, jadi dia hukum Islam ini sistematis. Dan ada juga hukum Islam itu sendiri, dia sifatnya dinamis. Nah, mana dinamis? Dia bisa mengikuti dinamis. Dan sini juga hukum Islam juga yang bersifat dinamis dan elastis. Di mana hukum Islam yang memiliki karakter dinamis berarti hukum ini cocok diterapkan dalam semua zaman tanpa ada batasan waktu. Nah, sedangkan hukum Islam yang bersifat elastis adalah hukum yang dapat mencakup semua bidang kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum Islam tidak berarti kaku, keras, dan tidak bersifat memaksa. Nah, maksud dari hukum Islam yang bersifat dinamis yaitu dia setiap kehidupan yang dilalui di zaman tertentu itu dia mengikuti perkembangan dan zaman itu sendiri. Jadi dia dinamis dan dia juga termasuk sifatnya elastis. Dia tidak memaksa dalam aspek kehidupan manusia yang terjadi. Nah, dan ini juga mengenai penegakan maslahat dan keadilan hukum Islam. Itu penegakan maslahat karena hukum itu yang bertumbuh pada maslahat dan dasar-dasarnya hukum Islam. Syariat Islam berhubungan dan perlindungan maslahat dengan cara yang positif. Hukum Islam juga penegakannya berarti hukum Islam memiliki keseimbangan dan diskriminatif. Dan ini juga ada ruang lingkup. Nah, ruang lingkup filsafat hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu mengikuti sistematika hukum barat yakni hukum privat dan hukum perdata. Nah,
dan meliputi munakah, yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, penceraian dan segala akibat. Hukum perdata di bidang munakah sering disebut dengan hukum keluarga. Dalam Islam, waris yaitu hukum yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta, dan hukum kewarisan Islam disebut juga dengan fara'idil. Nah itu jadi mengenai isinya, dan ada juga pembahasan yang ibu berikan, yaitu komplikasi hukum Islam. Jadi komplikasi hukum Islam merupakan hasil ijtihad ulama yang selaras dengan konteks sosiologis, antropologis, dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Nah, komplikasi hukum Islam dapat dikatakan sebagai fikih mazhab Indonesia karena elemen-elemen yang mengkonstruksi hukum Islam dalam komplikasi hukumnya semula dari inisiatif proses penelitiannya. Nah, hingga penyempurnaan akhir dari pilihan-pilihan hukumnya semua dilakukan oleh satu tim yang dibentuk oleh negara dan beranggotaan hampir seluruh orang-orang negara. Latar belakang pembentukan logika hukum yang digunakan hingga pola redaksi yang diterapkan juga sebagaimana lazimnya yang digunakan oleh hukum positif yang diakui oleh negara komplikasi hukum Islam. Dan ini juga komplikasi hukum Islam dan undang-undangnya ini. Mana ya? Nah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan komplikasi hukum Islam KHI adalah dua payung hukum sebagai kepastian hukum untuk menjadi dasar dalam penyelesaian sebuah penceraian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya mohon maaf Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.